konser tahun 2025 yaitu vokalis band legendaris dari Slank yaitu Mas Kaka. Terima kasih atas kehadirannya Mas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak visi atau video profil singkat terkait penyelenggaraan event Jakarta Fair Kemayoran 2020 itu. Ya, berikut adalah video singkat terkait visi Jakarta Fair Kemayoran 2025. Sebagai informasi umum, saya akan menjelaskan bahwa Jakarta Fair Kemayoran 2025 pada tahun ini akan dimulai pada tanggal 19 Juni yang akan berakhir pada tanggal 13 Juli 2025. Jakarta Fair merupakan event terbesar, terlengkap, sekaligus terlama di kawasan Asia Tenggara yang memang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat Jakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan jingle yang sudah memang menjadi premos kita sudah bergaung di mana-mana dan cukup saja. Sebagai informasi tambahan lagi, pada tahun ini Jakarta Fair Kemayoran juga diikuti oleh 2.550 perusahaan peserta yang akan mendirikan 1.550 hotelan. Juga Jakarta Fair, pihak penyelenggara juga sudah menyiapkan sajian acara hiburan mulai dari pesta kembang api spektakuler, kemudian grand prize, lalu juga ada parade karnaval yang nanti akan digelar setiap minggunya, lalu ada program CSR berupa donor darah yang juga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, dan juga ada program CSR bersama anak yang mana kita juga bekerja sama dengan beberapa panti asuhan. Kita mengundang anak-anak panti asuhan untuk berkesempatan untuk mengunjungi event Jakarta Fair. Lalu ini yang ditunggu juga oleh masyarakat yaitu sajian konser musik di Jakarta Fair yang akan kita gelar secara non-stop selama gelaran event. Jakarta Fair pada tahun ini merupakan Jakarta Fair yang ke-56 dalam rangka turut memeriahkan hari ulang tahun Kota Jakarta yang pada tahun ini jatuh pada usia yang ke-498. Untuk itu secara detail akan dijelaskan oleh narasumber yang pertama yaitu Bapak Rauf Sineman selaku marketing director dari Jakarta International Expo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, selamat datang di arena G-Expo atau arena Jakarta Fair Kemayoran. Saya atas nama manajemen mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada pagi siang hari ini. Kita bisa melihat bahwa seperti biasa setiap kali kita mempersiapkan Jakarta Fair, antusiasi juga dari para media sangat-sangat besar. Karena itu kami selalu mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Dan seperti sudah dikatakan oleh Mr. Roy, Jakarta Fair tahun ini baru akan dibuka tanggal 19 sampai tanggal 13 Juli. Ini diakibatkan karena ada keperluan pemakaian arena G-Expo ini untuk pameran Indo Defense. Ada permintaan daripada Kementerian Pertahanan sehingga akhirnya kita harus bisa berkompromi, kita harus bisa mencari jalan keluar, kita harus saling membantu sehingga akhirnya ya Jakarta Fair tahun ini terpaksa agak berkurang sekitar 7 hari. Tapi seperti Bapak Ibu sekalian sudah lihat, euforia daripada Jakarta Fair ini sudah kita mulai dengan di open space. Itu pembangunan sudah mulai dilakukan karena memang kebutuhan pembangunan di open space itu yang paling lama, itu membutuhkan antara 10 sampai minimum 12 hari untuk membangun. Nah, yang menarik lagi, Jakarta Fair tahun ini adalah Jakarta Fair yang ke-56. Tapi bersamaan Jakarta Fair tahun ini juga sudah masuk kalender daripada ulang tahun DKI yang tahun ini jatuhnya 498. 2 tahun lagi kita akan
mencapai tahun apa itu emas atau apalagi itu 500 itu sekarang 5 abad itu bukan lagi itu sebutannya apa itu bukan lagi emas atau lagi platinum tapi pokoknya luar biasa 500. Jadi ini kita bekerja sama sangat dekat untuk Jakarta Fair tahun ini dan juga secara khusus tahun Jakarta Fair tahun depan dan 2 tahun ke depan sehingga kita bisa mensukseskan ibu kota Jakarta yang sudah lahir 500 tahun yang lalu meskipun negara Indonesia belum berdiri ya pada waktu itu. Sebagai tambahan lagi, meskipun kami ada pengurangan hari, tapi kami tetap berusaha berjuang untuk memberikan pelayanan atau memberikan atraksi yang menarik di Jakarta Fair tahun ini, sehingga masyarakat yang datang tetap bisa datang berbondong-bondong, sehingga jumlah pengunjung ini yang selalu saya diminta jumlah pengunjung di akhir tahun mudah-mudahan tidak terlalu turunnya tidak terlalu drastis atau hanya sedikit. Karena kita akan mengembangkan dengan ya salah satunya konsepnya dengan panggung utama kita akan sajikan artis-artis ibu kota maupun artis-artis Indonesia supaya mereka bisa menghibur masyarakat. Tapi yang paling penting yang saya ingin katakan di sini sebetulnya Jakarta Fair itu dari sisi jumlah pengunjungnya itu sebetulnya tidak usah lagi didiskusikan, tidak usah lagi ditanya-tanyakan. Mungkin yang lebih penting apa sih efek daripada Jakarta Fair, multiplier efeknya terhadap perekonomian. Karena kita lihat jumlah pengunjung itu sudah sangat-sangat luar biasa, sehingga kita pun dari panitia itu berusaha mengatur supaya lebih banyak pengunjung datangnya pada waktu weekdays, bukan weekend. Tapi yang kita harapkan adalah transaksi yang terjadi. Karena seperti Anda semua ketahui bahwa komposisi daripada UMKM sama private itu ya 55, 45 atau 50-50 itu kurang lebih begitu. Kita bisa lihat banyak sekali peserta itu sudah merencanakan, memplanning semua untuk Jakarta Fair tahun ini. Karena itu memang ada sedikit keluh kesah daripada mereka pun karena ada pemotongan hari karena mereka sudah betul-betul mempersiapkan, mereka sudah betul-betul mengharapkan atau melakukan perhitungan ya untuk mereka punya khususnya para UMKM untuk dari sisi pendapatan. Tapi di sisi lain kita bilang ya udah kita sama-sama kita majukan karena pameran itu bukan hanya Jakarta Fair, ada pameran lain. Kita harapkan juga dengan kita berikan tempat ini ke depannya hubungan kami dengan pemerintah juga lebih baik, bisa lebih banyak didukung. Ini semua demi kemajuan dunia pameran, bukan saja Jakarta Fair, tapi untuk dunia pameran. Ya. Kita bisa lihat juga bahwa nanti Pak Ovi akan menjelaskan tentang lebih banyak tentang faktor daripada mungkin artis dari sisi transportasi di luar dan keamanan. Tapi yang paling penting yang saya katakan, Anda sekalian sudah hadir pada pagi hari ini, pagi siang hari ini sudah mengalami Jakarta Fair berulang kali kan, sehingga bisa dikatakan yaitu tugas kami di sini hanya terus berusaha meningkatkan step by step memperbaiki sehingga Jakarta Fair betul-betul bisa dinikmati, bisa oleh peserta maupun oleh pengunjung dari sisi keamanannya, kebersihannya, kenyamanannya, transportasi di luar dan lain-lain. Karena itu saya minta dukungan sekali lagi dengan hormat, dukungan kepada para media untuk selalu tetap mendukung kami, selalu menulis hal-hal yang positif. Karena ini kan penting, ini positif, ini kan semua pameran ini kita buat kan untuk bisa dikatakan bukan hanya buat Jakarta loh. Ini kita buat Indonesia, multiplier efeknya itu besar. Sehingga kita harapkan transaksi yang terjadi itu bagus, pengunjung banyak, masyarakat yang datang itu happy, keluarga-keluarga yang datang happy, anak-anak yang datang happy, sehingga kita tetap bisa selalu mensukseskan Jakarta Fair dalam rangka ulang tahun kota tercinta kita Jakarta ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soal pemaparannya Pak Rauf. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan dari Bapak Oki Setiawan selaku General Manager Operations dari Jakarta International Expo. Persilakan Pak Oki. Selamat siang rekan-rekan media. Salam sejahtera untuk semuanya. Mungkin saya menambahkan sedikit aja ya yang dari Pak Rauf belum sampaikan. Tadi terkait ada pengurangan hari di Jakarta Fair, kita juga antisipasi kita salah satunya kita
menambah jam operasional Jakarta Fair. Untuk di weekdays kita tambah 1 jam. Jadi yang biasanya tutup di jam 10 malam, kita buka sampai jam 11 setiap harinya. Untuk di weekendnya sampai di 11.30 ya, Prof? Ya. Oke. Kemudian untuk harga tiket kita tidak ada kenaikan, masih sama seperti tahun lalu. Semua tarif, dan justru kita mulai dari tahun lalu kita ada beberapa paket banding untuk keluarga, jadi akan lebih hemat kalau beli sekaligus berempat atau berlima. Dan khusus untuk tiket ini kita akan mulai penjualannya setelah press conference ini selesai. Kemudian tadi untuk panggung utama kita tetap akan non-stop konser selama penyelenggaraan Jakarta Fair, dan akan ada 3 kali untuk kembang api. Kemudian di panggung utama juga nantinya ada penyerahan mahkota untuk Miss Jakarta Fair, ada penyerahan untuk Grand Prize sendiri sama tiap harinya akan ada motor dan ada 2 mobil. Kemudian terkait perparkiran dan pengamanan, kita selalu evaluasi dan tiap tahun kita tingkatkan. Untuk kerjasama transportasi pun, selain transportasi dari Transjakarta yang tetap akan ada tambahan baik armada maupun jam operasionalnya menyesuaikan dengan jam Jakarta Fair. Juga akan ada, kita sedang berbicara untuk ada beberapa shuttle dari beberapa lokasi di sekitaran Jakarta untuk bisa sampai ke area Jakarta Fair. Dan di luar itu, Jakarta Fair tiap tahunnya juga rutin kita adakan kegiatan sosial seperti donor darah. Kemudian ada juga untuk kunjungan dari panti-panti asuhan di seluruh Jabodetabek. Seminggu akan ada, biasanya ada 2 kali kunjungan. Masing-masing kunjungan biasanya dihadiri sekitar 500 sampai 1000 anak. Itu disupport juga oleh tenan-tenan Jakarta Fair. Artinya mereka datang ke Jakarta Fair, mereka bisa mendapat kegembiraan dan juga konsumsi dan lain-lainnya akan disupport juga. Mungkin itu dulu dari saya. Selanjutnya kembalikan ke Roy. Terima kasih Pak Oki atas penjelasannya. Maaf, ada satu narasumber lagi yang baru hadir, yaitu Bapak Roy Hendrawan selaku General Manager of Finance dari Jakarta International Expo. Selamat datang Pak Roy. Untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan dari Bapak Wahyu Setio Budiwan, Bapak Yudi Harmawan selaku Kepala Bagian Kerjasama Pihak Ketiga Biro Kerjasama dari Provinsi DKI Jakarta. Waktu dan tempat dipersilakan pada Bapak Yudi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semua rekan-rekan media dan juga rekan-rekan dari Expo ya. Mas Taka ya. Saya pikir ini suatu kehormatan ya bagi Pemprov DKI Jakarta yang sudah lama mendukung kegiatan Jakarta Fair Kemayoran, dan bertepatan dengan peringatan atau merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 yang memiliki tema yaitu Kota Global dan Berbudaya. Jadi saya pikir ini selaras ya dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Jakarta Fair Kemayoran tahun 2025. Dan kami dari Pemprov DKI Jakarta senantiasa selalu memberikan dukungan kepada kegiatan Jakarta Fair Kemayoran yang dimulai dari apakah itu public transport Transjakarta yang rutenya mulai dari halte Monas sampai ke Jakarta Fair Kemayoran, dan itu kita selalu memberikan tambahan armada dan jam operasional juga.
dan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan membantu juga rekayasa lalu lintas di sekitar Jakarta Fair Kemayoran, serta dukungan-dukungan dari Satpol PP untuk ketentraman dan ketertiban di sekitar lingkungan. Jadi kami pun dari OPD terkait, sebagai contoh, saya dari Biro Kerjasama yang secara kebetulan memfasilitasi OPD atau dinas-dinas yang akan mengisi anjungan DKI Jakarta. Nah, ini kami setiap tahun ini memiliki anjungan Jakarta yang bertempat di Hall C1, dan di C1 Hall ini banyak sekali kegiatan yang emang tujuannya mempromosikan produk-produk yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta atau Jakarta, dari mulai kuliner, dari mulai cenderamata, dari mulai pelayanan dari OPD, apakah itu pelayanan perpanjangan SIM atau pembayaran PBB, retribusi dan sebagainya. Dan di C1 Hall ini kami mengundang BUMD DKI Jakarta yang bisa mendisplaykan progres pembangunan kota Jakarta dalam bentuk infrastruktur, apakah itu public transport seperti MRT, LRT, dan juga TJ. Dan juga banyak BUMD kami yang memang sudah membantu pembangunan kota Jakarta, ya, apakah itu terkait dengan entertainment atau Ancol, dan juga pembangunan lainnya yang sifatnya mendukung kemajuan kota Jakarta. Nah, ini yang lebih menarik lagi, Jakarta ini pada tahun 2027 akan memasuki usia 500 tahun atau 5 abad. Nah, banyak sekali ini rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mulai dari tahun ini, mulai dari pencanangan HUT Jakarta 498 pada minggu kemarin oleh Pak Gubernur yang dilaksanakan di Blok M, Taman Literasi. Nah, harapan kami ini pada saat tahun 2027 ini, selain 5 abad, ada juga kita akan mengikuti HUT ASEAN yang ke-50. Nah, jadi ini banyak rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan nanti go-nya itu pelaksanaan merayakan 5 abad kota Jakarta itu pada tahun 2027. Nah, ini banyak nanti konsep kegiatan yang sangat spektakuler yang bisa mendukung khususnya Jakarta menuju 5 abad. Dan saya kira dari saya sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yogi. Untuk selanjutnya ada tambahan informasi dari Bapak Roy Hendrawan selaku General Manager of Finance Jakarta International Expo terkait dengan penyelenggaraan event Jakarta Fair Kemayoran. Silakan Bapak Roy. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin tadi sebelumnya disampaikan oleh rekan-rekan saya di sini juga masukan dari Pak Yudi juga, kita menjelang HUT 498 dan juga nanti untuk menyambut HUT ke-500. Untuk informasi Jakarta Fair sendiri tadi sudah disebutkan, untuk harga tiket kita tahun ini tidak berubah dari tahun lalu. Kita harga termurah di hari Senin itu 40.000, harga Selasa sampai Jumat 50.000 dan Sabtu Minggu di 60.000. Yang hanya ada perbedaan di kita tahun ini adalah untuk jam operasional pamerannya yang perlu ditekankan, karena tahun ini sedikit berbeda. Kita akan untuk weekday kita akan mulainya lebih awal, yaitu jam 3 sore. Senin sampai Kamis kita akan tutupnya jam 10.30 malam 22.30. Untuk Jumat kita akan tutupnya jam 23. Sedangkan untuk Sabtu dan Minggu kita akan buka jam 10 pagi sampai jam 11 malam 23.
Semoga dengan perpanjangan waktu ini dapat membantu semua tenan-tenan di Jakarta Fair dan semua pengunjung untuk bertransaksi lebih nyaman, berwisata lebih aman, berliburan bersama keluarga yang dengan waktu yang lebih longgar. Untuk paket-paket sendiri nantinya akan ada disiapkan paket-paket menarik juga untuk baik dari pembelian tiket, pembelian makanan, souvenir, dan paket-paket transaksi lainnya nanti akan terus diupdate di sosial media Jakarta Fair ya. Jadi untuk semua pengunjung untuk hari ini juga sudah akan dibuka untuk penjualan tiket online-nya untuk semua pengunjung, jadi bisa masyarakat bisa mulai merencanakan untuk kedatangannya di selama periode Jakarta Fair. Harusnya mungkin cuma itu ya yang perlu ditekankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Roy. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu penjelasan dari Mas Kakak, perwakilan dari artis penampil dalam Jakarta Fair Musik Konser 2025, salah satu legendaris di Indonesia yang mungkin bukan tanpa alasan juga kami undang untuk kedua kalinya dalam acara press conference kali ini, karena kami mewakili dari manajemen Jakarta International Expo juga ingin mengucapkan bela sungkawa sebelumnya atas berpulangnya Budi Yvette, dan mungkin nanti dari Mas Kakak atau dari personel dance yang lain akan menampilkan sesuatu yang berbeda pada gelaran Jakarta Fair Mayoran 2025. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jakarta Fair. Terima kasih banyak buat perwakilan dari DKI. Kalau dari slang sebagai penampil ya, sebagai performer, Jakarta Fair ini udah kayak buat slang pribadi adalah Jakarta Fair adalah job pasti setiap tahun. Jadi kalau ada tahun baru masuk itu job pertama kali yang pasti Jakarta Fair ya pasti main, pasti job pertama yang muncul di schedule itu jadwalnya Senin pasti Jakarta Fair, karena di Jakarta Fair udah pasti ngomongin dan udah pasti main dan slang. Jadi kita juga ngerasanya bahwa udah bukan, kalau slang juga ngerasanya juga Jakarta Fair ini udah bukan show biasa gitu. Ini adalah show yang mencakup macam-macam, silaturahmi iya, showcase iya, main di festival besar iya, juga kalau kita main di, kalau menurut aku ya pribadi, kalau main di Jakarta Fair sebetulnya adalah ajang yang tepat untuk seorang atau artis atau band promote sesuatu yang baru, misalnya lagu baru, album baru. Jakarta Fair adalah tempat yang tepat karena semua orang kumpul di sini kan, dan semua orang lagi promote barangnya masing-masing kan, dengan ribuan UMKM atau buka booth promote barangnya. Kalau menurut aku sih ini tepat untuk promo sebagai penampil, untuk promo lagu baru. Insya Allah nanti tanggal 4 Juli pas main sih kita mau promote. Jadi kita ada single baru di yang baru kita promo juga gitu, video itu baru aja beberapa bulan ini keluar. Jadi Jakarta Fair 2025 juga akan kita manfaatkan untuk promosi single tersebut. Jadi ini adalah ajang spesial lah buat slang yang notabene juga band dari Jakarta. Terus ini event seluruh, bukan cuma penikmat musik kumpul, tapi whole family datang untuk datang ke menikmati Jakarta Fair, segala macam kuliner dan segala macam, juga musiknya. Jadi kalau aku pikir sebagai penampil ini adalah lebarannya anak band, karena kita dikasih venue, dikasih panggung gede, dikasih sound besar, dikasih waktu cukup untuk perform. Jadi udah
spesial lah kalau buat slang ya, karena kita selalu berusaha kalau Jakarta Fair pasti kita nyusun repertoar baru. Kita mau ngasih apa ya, kita mau ngasih gimmick apa ya, selalu mikirin sesuatu yang apa ya, yang spesial, karena kita ngerasa bahwa Jakarta Fair juga selalu ngasih tempat, ngasih privilege buat kita untuk apa ya, kita berkumpul dengan fans kita gitu. Jadi kita selalu berpikir ekstra untuk bikin formula pas show di Jakarta Fair. Gitu sih dari slang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Kakak. Untuk selanjutnya mari kita buka sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan media bagi yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya lalu disebutkan nama dan asal media. Selamat pagi, nama saya Renal Dedi Surya dari Radio El Sinta. Cuma ini penegasan tadi berapa jumlah usahawan atau UMKM yang dibuka yang akan ikut serta membuka gerai di sini di Jakarta Fair, dan berapa perkiraan jumlah pengunjungnya. Itu aja, terima kasih. Baik, jumlah UMKM dan keterlibatan pelaku usaha dan juga target pengunjung mungkin bisa dijawab oleh Pak Rauf. Ya, makasih. Kalau kita bicara tentang jumlah UMKM kan, tadi sudah saya katakan bahwa UMKM itu kan ada UMKM yang didukung oleh pemerintah daerah, UMKM kecil maupun UMKM swasta ya. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa kontribusinya itu kurang lebih UMKM itu 55%, swasta 45%, kurang lebih atau 55 itu. Tapi sangat-sangat dekat ya. Dan UMKM selalu menjadikan salah satu peserta yang paling penting juga yang mendukung perekonomian di Jakarta, Jabodetabek secara khusus maupun di Indonesia. Kalau kita bicara pengunjung, makanya tadi sudah saya katakan, pengunjung itu ya kita harapkan bahwa tahun ini meskipun kita ada pemotongan sekitar 7 hari, tetapi pemotongannya jangan sekitar itu kan 20%. Pastinya kira-kira jangan sampai 20%. Jadi kita akan tetap berusaha dengan acara-acara kita yang kita lakukan supaya kalau ada terjadi drop pun dropnya itu tidak terlalu besar dibanding tahun lalu. Kalau bicara berapa akan kita kan belum tahu kan. Tapi kurang lebih adalah kita faktor tahun lalu pengunjungnya berapa, kita jangan terlalu drop, jangan lebih dari 10% lah. Kurang lebih ya. Terima kasih. Pak Rauf untuk selanjutnya. Halo, selamat siang. Aku Reni dari Suara.com. Aku mau tanya sama Mas Kakak. Mas Kakak ini kan udah berkali-kali manggung ya. Kalau boleh tahu gitu, punya nggak sih pengalaman kenangan mungkin ngajak keluarga ke PRJ ini? Terima kasih. Iya, pernah dulu aku datang ke Jakarta Fair sebagai orang yang mau lihat-lihat, pernah juga. Tapi kebanyakan manggungnya sih. Tapi kalau udah datang ke Jakarta Fair untuk urusan manggung, aku udah susah keliling, nggak bisa. Tapi saya pernah datang ke Jakarta Fair untuk lihat pamerannya. Dari zaman di Monas sampai itu udah pernah, dari kecil tuh memori tentang Jakarta Fair tuh udah melekat banget lah. Kalau Jakarta Fair dan bulan di Jakarta Fair itu gue harus datang, gue pengen lihat itu. Juga besok buat informasi tanggal 4 Juli slang mainnya di Jakarta Fair. Terus opening act-nya tuh anak-anak slang, mereka kolaborasi bikin konsep, lagi pada latihan sekarang, terus nanti perform di openingnya slang. Datang semua lah. Oke, terima kasih Mas Kakak. Untuk pertanyaan selanjutnya
Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fadli dari media berita kota.id. Sebelumnya sukses untuk event tahunan J-Expo. Pak, seperti kita ketahui bahwa kan saat ini daya beli masyarakat ini sedang lagi turun ya Pak gitu. Terlebih dengan adanya pemerintah untuk efisiensi ini berlanjut sampai tahun depan gitu Pak. Dari sisi pelaku industri emas, bagaimana menyikapinya nih Pak? Terus estimasi ini kan sebulan event yang Pak itu. Target transaksinya yang dicapai apa gitu? Sejauh ini PAD untuk event PRJ ini ke Pemprov DKI berapa sih Pak kalau boleh disebut gitu? Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih. Oh, satu lagi Pak, mengenai kebanyakan kantong parkir di event J-Expo ini kan banyak dikuasai oleh ormas nih Pak gitu. Bagaimana sih untuk menyikapinya nih Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Yang pertama bisa dijawab oleh Bapak Rauf terkait efisiensi terkait di masyarakat. Terkait efisiensi dan target transaksi dan lain-lain ya. Nah, saya lebih suka nih kalau bicara target transaksi daripada jumlah pengunjung dan lain-lain, karena jumlah pengunjung Jakarta Fair itu kita bisa lihat sebenarnya sudah mencapai angka yang udah puncak-puncaknya. Tergantung cuaca saja, kadang-kadang agak turun sedikit kalau hujan, bukan hujan di sini, kalau hujan di tempat lain ya kadang-kadang. Nah, kalau kita bicara target transaksi, kita tetap mentargetkan di atas 7 triliun. Meskipun memang terjadi efisiensi dari pemerintah, tapi itu lebih bukan Jakarta Fair, itu lebih kepada dunia MICE ya, pada dunia MICE, dunia pamer convention dan lain-lain ya. Memang itu dirasakan, tapi kita kan di sini tidak membicarakan itu, kita membicarakan Jakarta Fair-nya itu sendiri. Nah, kalau memang tentang daya beli masyarakat dan lain-lain, ya memang betul itu sedang terjadi, tetapi di satu sisi kita selalu harus ingat kenapa di Jakarta Fair transaksinya selalu bisa dikatakan bagus atau orang tetap berbondong-bondong datang. Itu adalah karena memang banyak sekali gimmick-gimmick yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan, diskon-diskon dan lain-lain, atau kemudahan-kemudahan lain-lain, sehingga itu yang selalu kita tekankan kepada para peserta untuk ini loh, kita udah siapkan orang-orangnya datang loh ya. Tergantung kalian bagaimana kalian bisa menjual produk kalian. Nah, ini kenyataannya banyak sekali terjadi yang hasilnya sangat-sangat sukses, khususnya para UMKM dan lain-lain. Karena itu para UMKM juga selalu berebutan ikut lagi untuk tahun depan, karena mereka sudah bisa merencanakan kayak tadi kakak bilang, selain merencanakan setiap tahun masuk ke itu ikut Jakarta Fair, mereka pun sudah merencanakan karena mereka sudah tahu ya ini adalah event yang ditunggu-tunggu dan kesempatan kepada mereka untuk mencapai target usahanya ya, kurang lebih begitu. Kalau bicara kantong parkir mendingan ke ahlinya ya. Untuk tadi kantong-kantong parkir, kalau kantong-kantong parkir yang resmi dari kita sebenarnya tidak, kalau tadi disampaikan dikuasai ormas, sebenarnya tidak ya. Banyak ormas adalah di jalan raya. Kalau kantong-kantong parkir yang bersama dengan kita di beberapa lokasi di Kemayoran, itu pengelolaannya biasanya dibantu dari aparat yang memang ada di area tersebut. Nah, untuk antisipasi tadi yang disampaikan gimana dengan kantong-kantong parkir yang ada ormasnya, tadi kita juga kolaborasi dengan Pemprov DKI, akan ada dari Sub dan dibantu oleh Satpol PP, juga dengan kepolisian, terutama dari Polsek Kemayoran dan Polres Jakarta Pusat ya, untuk membantu pengaturan, karena tidak bisa dipungkiri juga di saat di jam-jam tertentu dan terutama di weekend, termasuk sampai kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan pun sudah penuh. Kadang-kadang memang ada parkir yang meluber sampai ke jalan raya, tapi kita minta itu diatur benar-benar supaya tidak mengakibatkan kemacetan di Jalan Benyamin Sueb. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya Mas, mau PAD kontribusi untuk Pemprov DKI Jakarta.
PHD maksudnya apa nih? Kita kan pendapatan, ya memang kita kan, ya itu kan apa? PHD itu kan biasanya kita atur dalam ada shareholder meeting, itu nanti itu ya internal kita ya maksudnya. Tapi yang paling penting adalah kerjasama kita adalah yaitu multiply efeknya untuk DKI secara khusus, ya kita bayar pajak, kita menciptakan lapangan kerja, ya kan? Kita khususnya yang paling penting itu bagi saya lapangan kerja yang diciptakan Jakarta Fair itu kurang lebih itu 2 bulan sebelumnya itu sudah pada aktif. Lapangan kerja pembangunan stand, SPG, belum lagi multiplier beli barang-barang itu untuk persiapan Jakarta Fair dari seluruh daerah Indonesia dari Jawa ini semua dari pesan dipersiapkan. Itu pemutaran uangnya itu besar sekali. Nah itu yang paling penting harus ditekankan terus bahwa Jakarta Fair ini bukan lagi event yang sifatnya milik pribadi, swasta atau segala macam. Ini sudah kerjasama antara swasta sama DKI dengan tujuan untuk membantu roda perekonomian secara khusus di kota Jakarta. Mungkin saya tambahkan tadi untuk tenaga kerja ya, khusus saat Jakarta Fair sedang berlangsung, tenaga kerja yang terserap itu kelihatan dari ID card yang kita keluarkan itu jumlahnya udah di atas 20 itu belum termasuk pekerja yang sudah mulai bekerja dari tadi Pak Araf sampaikan 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya yang menyiapkan booth untuk masing-masing peserta. Seperti saat ini kalau teman-teman ada waktu dan bisa lihat di area open space kita, pembangunan untuk booth-booth yang sifatnya besar sudah dimulai. Di area open space ini aja mungkin udah ada ribuan tenaga kerja yang besar. Kemudian multiplier efek lainnya adalah tingkat hunian hotel di sekitar Kemayoran, bahkan sampai di kawasan Jakarta Pusat ataupun Jakarta Utara yang dekat dengan Kemayoran. Tingkat huniannya akan naik cukup jauh selama periode Jakarta. Jadi multiplier efeknya akan sangat besar sekali di Jakarta.